Ya, mungkin 20 shofar mungkin sudah. Berapa shofar yang ada yang tahu? Masih 16. 16 shofar. Berarti pertengahan masih ya. Shofar ini perlu kita jelaskan karena sebagian kaum muslimin masih berkeyakinan shofar ini bulan banyak musibah. Ya, yang diyakini bulan banyak musibah, sehingga orang takut pada bulan shofar. Ya, dengar shofar sudah bahaya, apalagi yaitu Rabu terakhir bulan shofar yang disebut dengan Rabu pungkasan. Ya, hari naas, hari sial kata orang. Kenapa? Karena Rabu terakhir bulan shofar itu banyak musibah terbanyak setahun turunnya di bulan shofar, Rabu terakhir. Memang betul ya, daripada kumpulan ucapan orang-orang soleh, orang-orang yang ahdil kasyaf, yang dibuka oleh Allah hijab bagi mereka, mereka bisa melihat bagaimana Rabu terakhir itu memang banyak musibah. Akan tetapi perlu kita ketahui, musibah yang Allah turunkan pada shofar itu bukan musibah yang terbanyak kemudian turun sekaligus hari itu, enggak, dibagi setahun. Memang balak setahun itu turunnya pada bulan shofar, tapi itu dibagi setahun, terbagi dengan sesuai tanggal dan waktunya dan daerahnya. Bisa dipahami? Ya, memang balak setahun itu turunnya pada Rabu terakhir bulan shofar. Akan tetapi balak itu nggak turun semua ke dunia. Kemana? Balak itu memang turun, kemudian dibagi, bala itu setahun penuh dibagi, sama dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini hadirin, kita kan sering tahu nisfu Sya'ban, bahwasanya nisfu Sya'ban ini Allah memberikan catatan buku kepada malaikat Israel pencabut nyawa, nama-nama setahun yang akan dicabut tahun itu. Jadi nama-nama yang akan dicabut mulai nisfu Sya'ban tahun kemarin sampai berikutnya, tahun berikutnya, itu sudah ada dalam buku daftar malaikat Israel, buku tahunan. Nisfu Sya'ban dikasih lagi buku sama Allah, ini loh orang-orang yang akan kamu cabut mulai nisfu Sya'ban ini sampai nisfu Sya'ban berikutnya. Mudah-mudahan nama pian nggak ada di situ. Ya, kalau ada bahaya. Nah, sama dengan ini bala. Bala itu memang Allah turunkan Rabu terakhir bulan Shofar. Tapi perlu kita ketahui, turunnya bala pada bulan Shofar, Rabu terakhir, itu bukan turun langsung ke kita, enggak. Itu dibagi setahun. Siapa tugasnya yang membagi? Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Pertama dikatakan annahu yanzilu fi akhir arbi'a min Shofar bala'un adhim, akan turun di Rabu terakhir bulan Shofar itu bala yang sangat banyak, bala yang begitu besar. Bahkan dikatakan yang turun itu bala berapa banyak? 320.000 bala. Bayangkan, 320.000 macam bala. Banjir 1, gempa bumi 2, ya apalagi gunung meletus 3, kemudian sakit 4, orang kena sakit, orang mati 5, orang jatuh 6. Hitung sendiri berapa bala itu. Ini yang turun 320.000 bala. Itu yang kita hitung nggak sampai 100 masih.
wa annal bala alladhi yufarraq fi sa'iris sana kullih yanzilu fi dhalikal yawm, bahwasanya bala yang turun setahun itu turun di hari itu, yang dibagi dalam waktu setahun turun pada Rabu terakhir bulan Safar. Bahkan disebutkan dalam kitab ini dikatakan fayakhudhul yanzilu bala fi akhir arbi'a min Safar bainas sama' wal ardi, turun bala dari oleh Allah diturunkan Rabu terakhir bulan Safar, itu ditaruh di antara langit dan bumi. Bala tersebut ditaruh di antara langit dan bumi. Di mana Bib? Ya nggak tahu. Riwayatnya kayak ini. Ya, riwayatnya kayak ini. Bala tersebut ditaruh di antara langit dan bumi. Kemudian fayakhudhul muwakkal bih, itu bala nanti diambil oleh malaikat, ada wakilnya, sudah diwakilkan kepada malaikat, ya, yang mana ini bala akan diambil oleh malaikat, diserahkan kepada siapa? Wa yusallimuhu ila qutbil gaus, dan diserahkan itu bala kepada kutub di zaman itu. Kalian tahu kutub? Wali kutub, wali tertinggi, rajanya para wali, pemimpinnya para wali, itu kutub, magom tertinggi sudah kedudukan. Nah, itu dia, bala itu diserahkan kepada mereka. Jadi nggak gampang tuh ya, jadi wali itu nggak gampang. Ada orang bilang jadi wali enak, kata siapa? Ya, orang yang jadi wali itu siap-siap menyandang bala, bukan menyandang makanan. Wah, kadang kita lihat, wah enak ya wali, dijemput ya, naik pesawat pribadi ke sini ya, kemana-mana dia, wah di apa, dia di apa itu namanya tuh, disambut, enak jadi wali. Secara zahir enak, tapi hakikatnya jadi wali berat. Kenapa? Karena semakin tinggi derajat, maka semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, idza haballahu abdan ibtalahu. Allah jika cinta kepada seorang hamba akan semakin diuji sama Allah, semakin banyak ujiannya. Makanya apalagi jadi wali kutub ini nggak gampang. Dalam riwayat Imam Ghazali itu pernah jadi kutub 3 hari sudah nggak mampu hadirin. Enggak, 3 hari sudah nggak mampu, berat jadi wali kutub ini. Kenapa? Karena dunia diserahkan kepada mereka. Ya, dunia di hadapan mereka, berat. Makanya kata Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Murattibat, mengatakan laulahumu bainal anami ladukkatil ardun wa jibalun lirtiqabil khati'ati. Kata beliau, kalau bukan karena mereka para aulia yang hidup di kalangan manusia ini, maka gunung, bumi akan hancur lebur. Kenapa? Akan dihancurkan oleh Allah, bumi dan gunung akan dihancurkan karena lirtikabil khati'ati, karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat Pak Bu, kita di rumah banyak maksiat, nonton TV maksiat, buka HP, buka Facebook, iklannya macam-macam sudah, perempuan joget-joget lah, apalah ya. Mau buka, mau beli, mau belanja misalnya di Shopee, di Lazada, iklannya itu ya macam-macam, sehingga mau tidak mau kita ini bermaksiat kepada Allah. Keluar rumah maksiat. Kenapa? Ya banyak paha gratis. Ya banyak paha gratis, paha di mana-mana. Lebih mahal paha ayam sekarang ya daripada pahanya orang. Ya kalau paha ayam masih bayar. Ya pahanya perempuan yang sekarang ini, naudzubillah, banyaknya maksiat sehingga seakan-akan dunia kita ini nggak pantas hidup dunia, banyaknya maksiat. Makanya kata ulama, kita ini Pak, masih orang itu mau kumpul dengan kita bukan karena kita baik, enggak. Kita, orang-orang itu mau kumpul dengan kita, mau bersahabat dengan kita bukan karena kita orang soleh, enggak, karena Allah tutupi aib ya. Seandainya dibuka aib Anda oleh Allah,
tidak ada yang mau berteman dengan Anda hadirin. Bersyukuri alhamdulillah ditutup sama Allah aib kita, sehingga orang masih ya bisa jadi ya, seandainya anak tahu aibnya orang tua, bagaimana nasib kita? Seandainya teman tahu aib kita, nggak ada orang mau berteman dengan kita. Itu Allah tutup. Dan Allah tidak uji kita, tidak mengazab kita. Kenapa? Karena banyaknya para aulia yang hidup di antara kita. Berkat mereka kita selamat daripada balak macam-macam. Makanya jangan jauh daripada para aulia. Kalau ada wali, dekati, datangi. Makanya lihat guru-guru kita semuanya ngajari kita ziarah, datang kepada para wali. Ya, kenapa? Mereka yang menyandang semua bala. Datangi yang hidup maupun yang sudah mati, datangi mereka, ziarah ke makam mereka supaya dapat berkah daripada mereka. Kenapa? Karena mereka dapat banyak berkah dari Allah. Minimal kita kecipratan berkah dari mereka yang Allah berikan kepada mereka. Ketika balak tersebut lanjut, balak tersebut diserahkan kepada wali kutub. Nanti tugasnya wali kutub itu fayufarriquhu 'alal alam, dibagi ke seluruh alam. Karena dunia ini di hadapan para wali itu seperti di hadapan piring mereka. Dunia ini seperti sebesar piring di hadapan para aulia. Fama hasala min mautin aw bala'in aw hammin illa wa yakunu minal bala' alladhi yufarriquhul kutub. Maka tidaklah terjadi kematian, banyak orang mati, saudara mati, orang tua mati, adik mati, teman mati, tetangga mati. Au bala, musibah, banjir terjadi di Samarinda, gempa bumi terjadi, ya, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya, wabah menyebar. Au hammin, atau rasa sumpek. Sumpek itu balak juga. Tiba-tiba pengen gelisah, stres, sumpek, mikir sesuatu kok gak selesai, ya, nggak ada habisnya, sumpek. Itu balak juga. Apa itu semuanya? Kata ulama, illa wa yakunu minal bala alladhi yufarriqul kutub. Itu semua adalah bagian daripada bala yang telah dibagi oleh kutub. Jadi mereka membagi bala itu. Oh, di Samarinda sekian, di Sulawesi sekian, di Sumatera, Indonesia sekian, di Malaysia sekian. Mereka yang bagi. Tugas mereka. Kenapa? Karena mereka autadul ardi. Mereka pasak bumi hadirin. Para aulia itu pasaknya bumi. Mereka. Kalau bukan karena mereka, hancur dunia ini hadirin. Para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak main-main jadi para wali itu, nggak main-main, berat jadi wali itu ya. Jadi wali berat. Kenapa? Karena harus menyandang mereka yang akan menyandang daripada bala yang akan menimpa kita. Bahkan biar kita tahu Al-Habib Abu Bakar Gresik, ya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik, wali kutub, Qutbul Ghaus, gurunya Al-Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sering Habib Soleh Tanggul ini sering diceritakan oleh Abah Guru Sukumpul. Abah Guru Sukumpul itu sering menceritakan manakib karomah daripada Habib Soleh Tanggul, sering diceritakan sama Guru Sukumpul. Habib Soleh Tanggul itu muridnya Habib Abu Bakar Gresik. Al-Habib Abu Bakar ketika meninggal dunia, salah satu di antaranya ada orang memandikan. Ternyata ketika dimandikan itu punggungnya beliau itu kayak kebakar gitu, hitam gitu, kayak bekas terbakar gitu. Padahal dia nggak terbakar ketika meninggal dunia. Kemudian salah satu wali yang ada di kota Surabaya mengatakan, ketahuilah Habib Soleh Al-Habib Abu Bakar itu sampai kelihatan gosong punggungnya bukan karena penyakit, tapi mereka menyandang bala yang akan turun kepada manusia. Dibagi, sisanya ditanggung sendiri. Sampai Anda lihat para aulia biasanya kalau sudah di akhir umurnya, mereka banyak ada yang lumpuh, ada yang tumor, kanker dan lain sebagainya. Ya, lihat Al-Habib
Ja'far bin Syakhun Asgaf, wali kutub yang ada di Pasuruan, ya kena tumor berat, tumor ganas di mulutnya besar. Kemudian Habib wali kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, di akhir umurnya lumpuh. Lihat ya, di Martapura Abah Guru Sukumpul di akhir umurnya sakit parah. Bukan apa, mereka menyandang bala sebenarnya yang tidak kita ketahui. Jadi musibah yang akan turun disandang, diterima. Mereka jadi tamengnya, mereka jadi bempernya, supaya jangan sampai musibah terjadi kepada kita. Itu saking cintanya mereka, rahmatnya mereka kepada umat ini. Enggak main-main. Antum lihat ya, para aulia rata-rata lah, para wali ini akhir umurnya itu sakit parah, ya entah lumpuh atau kena penyakit macam-macam, ya sampai bagus kumpul itu cuci darah bolak-balik ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itulah tanda bagaimana para aulia Allah itu bukan karena mereka, ya kadang ada orang ngomong begini, orang sakit datang ke wali minta doa, sedangkan walinya sendiri sakit. Walinya gin sakit, si wali sakit, pian datang ke mereka minta sembuh, doakan guru lah supaya cepat sembuh ya. Padahal gurunya gin sakit. Seandainya memang betul Bu, seandainya para aulia itu mau minta sama Allah untuk disembuhkan, mereka akan mudah disembuhkan sama Allah. Tapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka lebih pilih bersabar supaya apa? Semakin cepat derajatnya naik kepada Allah. Itulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara para wali ini luar biasa ya. Berat tugas mereka mengemban untuk menjaga kita daripada musibah yang Allah akan turunkan kepada kita. Lanjut. Soalnya kalau kita bahas masalah wali panjang nanti. Kembali ke shofar. Shofar ini hadirin nggak bahaya. Yang ngomong tidak berbahaya itu Nabi, bukan saya. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan di sini, bahkan Bukhari Muslim lagi, Sahih Bukhari disebutkan, Sahih Muslim disebutkan ini hadis. Dikatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Kata Nabi, tidak ada la adwa, tidak ada penyakit wabah yang menular, nggak ada. Penyakit menular nggak ada. Wabah corona menular nggak ada. Tapi tanya, Beb, tapi bujar Beb menular Beb jar ya. Bukan cuma corona Beb, gatal-gatal gini nular. Iya, teman kena gatal-gatal kita megang tertular kita. Gatal-gatal juga. Teman sakit mata kita pakai kacamatanya tertular kita sakit mata juga. Kayak apa itu Beb? Kata Nabi nggak ada wabah menular. Ternyata realitanya di masyarakat banyak penyakit menular. Apakah Nabi salah? Enggak. Ini pertanyaan sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat sama Nabi, bukan cuma Bian. Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Satu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lantas bagaimana? Saya punya beberapa ekor unta, kata sahabat. Aku punya beberapa ekor unta. Satu unta terkena penyakit gatal-gatal. Kemudian unta yang sehat aku kumpulkan dengan unta yang kena penyakit gatal-gatal. Ternyata seberataan untaku kena gatal-gatal. Ini kan menular ya Nabi. Berarti kata sahabat penyakit gatal-gatal menular. Kata pian ya Rasul nggak menular. Apa jawaban Nabi? Kalau memang penyakit itu menular, faman a'dal awal, lantas siapa yang menularkan penyakit kepada yang pertama? Kalau memang penyakit itu menular, lantas onta itu kena gatal-gatal, siapa yang menulari? Tertular dari siapa? Kata Nabi. Kalau misalnya pian sakit mata, kita kumpul sakit mata berataan, tertular dari pian. Yang pertanyaannya, pian ini sakit mata yang pertama
tertular dari siapa? Nah, inilah Nabi itu sebenarnya ingin mendidik hati kita, iman kita, bahwasanya tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Karena orang-orang jahiliyah mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Tapi kita berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kita umatnya Nabi Muhammad berkeyakinan penyakit itu tidak bisa menular. Akan tetapi itu adalah izin daripada Allah dan ketentuan daripada Allah, bukan karena penyakitnya. Pahamlah? Bukan penyakit menular dengan sendiri, tapi itu karena takdir dan izin daripada Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan tertular hadirin. Secara logika begini, kira-kira api itu kalau pian loncat ke api, terbakarlah pian, terbakar ya. Itu logika, realita. Apakah semua orang yang loncat ke api terbakar? Tidak. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ketawa di dalam api, bahkan kedinginan malah Nabi Ibrahim, bukan kepanasan. Orang-orang yang di luar itu sudah kepanasan. Umatnya Ibrahim, Namrud dengan tentaranya sudah kepanasan, nggak kuat. Jarak 20 meter udah nggak kuat. Nabi Ibrahim di dalam kedinginan hadirin. Kedinginan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan ya narukuni bardan, wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin di dalam sejuk, kayak di ruangan AC gitu. Artinya api itu membakar dengan izin Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin, nggak akan membakar. Jadi kita ini diajari sama Nabi, segala sesuatu itu dengan izin Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal, orang tidak makan matilah. Mati. Betul tidak? Orang tidak makan matilah. Tidak makan setahun. Mati enggak? Mati jelas. Tapi ada makhluk yang enggak makan, enggak mati-mati. Siapa? Malaikat nggak pernah makan, ya hidup terus ya, selama-lamanya lagi hidupnya. Artinya sesuatu itu terjadi, bukan orang kenyang itu bukan karena nasinya. Nasi itu sebab, bahkan ulama mengatakan kalau pian berkeyakinan saya kenyang karena makan nasi ini, nasi membuat saya kenyang, itu murtad hadirin. Kalau anda berkeyakinan nasi yang membuat anda kenyang, itu murtad. Bukan nasi itu sebab. Yang membuat kenyang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu sebab saja. Sebab orang lapar supaya kenyang adalah dengan cara makan. Kenapa? Karena Allah katakan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu ada sebabnya. Ada orang tidak makan kenyang, ada dengan cara berzikir, hadisnya ada. Nanti di akhir zaman akan datang beberapa orang, sekelompok manusia yang mana mereka tidak makan kecuali dengan zikir. Zikir saja sudah kenyang, sudah. Enggak. Berarti ada. Itu semuanya izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi masalah penyakit tadi itu. Kata Nabi, tidak ada wabah yang menular dengan sendirinya, tapi dengan izin daripada Allah. Yang kedua, nggak usah panjang-panjang lagi, wala tiarata, tidak ada yang namanya hari sial, nggak ada. Wah, hari Selasa sial aja, nggak ada. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan kullu ayyamillahi barokah, semua harinya Allah berkah. Kita ini musafir, kalau anda kepengen ke Balikpapan, anda kepengen ke Banjar atau ke Jawa, itu sunnahnya dua hari, di hari dua ini, hari Senin atau hari Kamis, sunnahnya itu musafir. Ke Banjar sunnahnya pertama hari Senin, kalau nggak bisa hari Kamis, dan disunnahkan berdua, jangan sendirian. Sunnahnya orang musafir itu berdua.
Kenapa? Takut ada kenapa-kenapa di jalan nanti, takut pas pingsan nggak ada yang ditemani. Makanya Nabi ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah berdua, ditemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq dengan satu ketiga budak yang membawa. Padahal Nabi seandainya berangkat sendirian ke Madinah bisa pakai buruk, ini bisa, nggak perlu naik onta. Ya, pakai buruk bisa, cuma Nabi nggak mau, ingin mengajarkan kepada umatnya. Gini loh ikhtiarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kata beliau, Habib, bagaimana seandainya saya kepengen berangkat ke Banjar, hari Senin nggak bisa, sibuk, hari Kamis nggak bisa, sibuk, padahal sunnahnya dua ini. Kalau nggak bisa, kata beliau, terserah hari apapun. Mau hari Selasa berangkat silahkan, mau hari Rabu berangkat silahkan, mau hari Jumat Sabtu silahkan. Kenapa? Kita berkeyakinan kullu ayyamillahi barakah, semua harinya Allah itu berkah. Kapan dikatakan hari sial? Ulama sepakat, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hari sial itu bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, tapi hari sial itu di mana di hari tersebut kita bermaksiat kepada Allah, itu hari sial, hadirin. Wah, kadang juga wah, khairul ayyam yaumul Jumat, sebaik-baik hari Jumat. Tapi di hari Jumat pian ke diskotik, itu hari sial namanya. Ya, hari sial. Kenapa? Walaupun hari Jumat tapi pian bermaksiat di hari itu hari sial. Hari Selasa, walaupun bukan misalnya ini sekarang Selasa, hari sial tapi pian ke majelis, itu hari keberuntungan. Kenapa? Di hari itu Anda taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hari sial itu. Yakin tidak ada hari sial, semua hari yang berkah. Wala hamata, langsung wala sofaro, dan tidak ada sofar, kata Nabi. Sofar itu nggak bahaya. Sampai-sampai orang Indonesia itu takut mau menikahkan putrinya pada bulan sofar. Takut mereka. Kenapa? Bahaya, Bib. Saya pernah tanya sama orang itu, bahaya, Bib, cerai lah, atau kena penyakit lah, atau punya anak bahayalah, atau misalnya bangkrut lah, walhasil bakal dapat ujian berat. Hati-hati. Kenapa? Karena itu keyakinan Anda seperti itu, Anda berprasangka sofar berbahaya, maka bujuran jadi bahaya. Kenapa? Karena Allah tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau Anda berprasangka buruk, jadi buruk yang datang. Lihat, Nabi ingin mengajarkan kepada kita, hadirin, itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mereka nggak mau menikahkan putrinya pada bulan sofar. Kenapa? Bahaya, bisa cerai, bisa berantakan keluarganya. Tapi lihat, Nabi ingin menunjukkan dengan tegas. Nabi menikahkan putri tercintanya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, dinikahkan pada bulan sofar. Nabi Muhammad menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali pada bulan sofar. Harmonis, punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak soleh lagi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada bulan sofar. Ini kan yang pian takut mau nikah bulan sofar ini, Nabi nikah dengan Siti Khadijah bulan sofar. Siapa lagi? Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bulan sofar. Nabi itu ingin menjelaskan kepada kita, ingin mendidik, sofar itu nggak bahaya. Sofar itu sama dengan bulan yang lain, jangan takut. Apalagi iya, kadang orang Kalimantan ini banyak berkeyakinan kalau anak lahir pada bulan sofar itu ditimbang dengan ketan anaknya. Ya, ditimbang pakai ketan, ya kan Bu ya? Ditimbang. Saya pernah tanya, kenapa ditimbang? Supaya seimbang bibitnya. Rezekinya seimbang, ini seimbang. Saya katakan, tidak masalah. Itu tradisi orang Bahari, nggak masalah. Cuma perlu saya sampaikan bahwa tradisi orang tua kita, nenek moyang kita itu, hadirin, tidak semuanya bagus.
Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia ini nenek moyangnya itu beragama Hindu, sehingga kebanyakan kadang sebagian tradisi itu tradisi dari agama Hindu turun temurun sampai ke kita. Coba ya, orang-orang itu ditelusuri nenek moyangnya, kamu bin ini sampai ke 5 ke 6 agama Hindu sudah. Karena memang awal di Indonesia ini agamanya agama Hindu. Jadi gimana yang benar? Tradisi silahkan, melakukan tradisi silahkan, tapi dengan satu syarat, tradisinya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau apakah ada Habib cara yang lebih baik daripada itu supaya anak tadi itu lahir bulan Safar diselamati? Ada. Caranya pakai cara Nabi. Gimana cara Nabi? Nabi Muhammad mengatakan al-ghulam murtahanun biaqiqatih. Kata Nabi, seorang bayi, anak kecil itu tergadai dengan akikahnya. Anak kecil itu tergadai dengan akikahnya. Artinya masa depannya, rezekinya, kesehatannya tergantung akikahnya. Benar nggak akikahnya? Makanya disunahkan itu Pak, akikah itu kalau laki-laki 2, perempuan 1, sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Beb, saya punya anak laki Beb misalnya, nggak mampu 2 kambing, kalau nggak mampu 1 kambing cukup, nggak masalah. Yang penting akikah. Kenapa? Karena bayi yang terlahir ke dunia itu masa depannya, kesehatannya, keseimbangannya tergantung akikahnya. Kapan disembelih Habib? Kata Nabi dikatakan disembelih waktunya tudbah anhu yauma sabihi, disembelih di hari ke-7. Disembelih di hari ke-7, dipotong akikahnya di hari ke-7. Kemudian Habib gimana? Kemudian kata Nabi wayuhlak, dan dicukur di hari ke-7. Rambutnya dicukur, ini Pak, supaya Anda punya anak yang soleh, punya anak yang seimbang, yang bagus. Hari ke-7 dicukur rambutnya, ditimbang. Seberapa berat timbangannya? 1 on misalnya, 1 gram misalnya, maka beli emas 1 gram sedekahkan. Kalau nggak mampu emas, beli perak sedekahkan. Atau kalau sekarang itu diuangkan, misalnya rambutnya dicukur, hari ke-7 ditimbang. Oh, misalnya beratnya 1 gram. 1 gram emas berapa harganya? 1 juta. 1 juta sedekahkan, niat anak selamat dunia akhirat. Itu yang mantap. Itu caranya Nabi Muhammad, itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau pengen anak tadi lahir Safar, pakai cara Nabi, kesehatannya terjamin, ya, rezekinya terjamin, masa depannya terjamin dengan cara mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Safar itu nggak ada bahaya Bu ya, Bapak Ibu, Safar itu nggak bahaya, jadi nggak perlu takut. Bahkan kita ini, kami dididik sama guru-guru kami, kalau sudah Rabu terakhir Safar itu disuruh keluar, malah bukan di rumah. Kalau orang kan kebanyakan Rabu terakhir Safar banyak balak turun di rumah, tidak mau kemana-mana, takut ketabrak lah, kecelakaan lah. Enggak. Kami disuruh keluar malah Rabu terakhir keluar, bukan nantang balak, enggak. Sehingga kami itu ingin menunjukkan kepada umat bahwa Safar itu enggak bahaya. Keluar, bismillah, baca doa, aman insya Allah. Sehingga kami di pondok itu ketika Rabu terakhir itu keliling, kita keluar ke pantai, kemana, bahkan di Samarinda. Saya pernah sama Habib Hasan Al-Muhdhar, pengasuh Tanwir, pondok pesantren Tanwir, Lobuah, ya. Rabu terakhir Safar jalan-jalan kemana? Ke Tenggarong. Kita bawa bekal sendiri dari sini sama anak, sama istri naik mobil ke Tenggarong. Rabu terakhir, orang-orang yang nggak mau keluar, kita keluar malah. Ingin menunjukkan bahwa Safar itu nggak bahaya. Jadi nggak perlu takut-takut lah ya. Safar takut ini, takut itu. Beb masih khawatir dengan cara bentengi dengan sedekah. Kenapa? Sedekah menolak bala, dengan amal ibadah, ibadah menolak bala, dan lain sebagainya. Bisa dipaham? Wallahu alam bisawab. Ada yang mau tanya silakan. Yang masih bingung silakan. Bu-ibu mungkin. Jadi mulai saat ini sudah
nggak perlu khawatir dengan shofar ya. Bismillah ya, asalkan Anda dalam ridho Allah, dalam ketaatan kepada Allah, jangan takut apapun. Kenapa? Kalau sudah orang bersama Allah aman. Pian itu kalau minta perlindungan sama orang yang kuat apa enggak? Pian mau ke pasar misalnya, mau dibunuh di luar, minta tolong sama orang yang kuat apa yang lemah? Bu, minta tolong sama orang yang kuat apa yang lemah, Bu? Pasti yang kuat. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Tak ada. Allah yang terkuat ya, makanya minta perlindungan sama Allah. Allah bersama orang-orang, innallaha, pertama innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Selama Anda berbuat baik, Anda taat kepada Allah, Allah bersama Anda, aman insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita penjagaan yang luar biasa insyaallah, penjagaan yang menyelamatkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum